Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini, mata kuliah Kapita Selekta 2 akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu kemarin. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai turunan fungsi yang dibahas oleh kelompok 9. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Isna Khalifah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Berikutnya, ada rekan saya yaitu Nurul Fani Husaini sebagai pemateri kedua dan Santi sebagai pemateri ketiga. Oke, kita langsung saja ke materi pembahasannya. Materi pembahasan dari turunan fungsi. Yang pertama ada definisi. Di sini akan dijelaskan mengenai pengertian dan sifat-sifat turunan. Yang kedua ada turunan fungsi, yang ini ada fungsi komposisi dan fungsi trigonometri. Yang ketiga ini mengenai turunan ordo tinggi, dan yang keempat penerapan atau aplikasi dari turunan itu sendiri. Definisi dan sifat-sifat turunan. Definisi turunan yaitu fungsi f di mana x mendekati y atau y sama dengan fx mempunyai turunan yang dinotasikan y aksen sama dengan f aksen x atau y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dfx per dx atau dy per dx. Dapat didefinisikan menggunakan pendekatan limit, yaitu y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x plus h dikurangi fx per h. Sifat-sifat turunan. Di sini ada beberapa tipe ya. Oke, sifat-sifat turunan untuk k sama dengan konstanta, n-nya itu bilangan real, dan u itu merupakan fungsi x, dan v-nya itu merupakan fungsi vx. Sifat turunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika fungsi fx-nya itu sama dengan k atau konstanta, maka turunannya itu sudah pasti 0. Yang kedua, di sini juga tipe ya, harusnya jika fungsi fx-nya itu adalah x pangkat n, maka turunan dari fungsi fx atau f aksen x-nya sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Berikutnya, jika suatu fungsi gx sama dengan k dikali fx, di mana k adalah konstanta dan fx adalah fungsi f, maka turunan dari fungsi g atau g aksen x sama dengan k dikali f aksen x, yaitu konstanta dikali turunan dari fx. Jika fungsi fx sama dengan u plus minus v atau u ditambah v atau u dikurangi v, maka v aksen x-nya adalah u aksen ditambah v aksen atau u aksen dikurangi v aksen. Jadi kalau ada suatu penjumlahan atau pengurangan, tinggal diturunkan masing-masing dari kedua fungsi itu sendiri. Berikutnya, jika fungsi f sama dengan u dikali v, maka v aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Nah, kenapa sih pada perkalian ini ada aturan tersendiri? Karena nggak bisa kalau langsung u-nya diturunkan terus v-nya juga diturunkan sendiri lalu kemudian dikali, itu nggak bisa, ada aturannya. Jadi kita harus cari turunan dari u lalu dikali fungsi v itu sendiri yang diturunkan ditambah fungsi u dikali turunan dari fungsi v. Seperti halnya aturan berikutnya, ini ada aturan pembagian sama halnya seperti dengan perkalian tadi. Jadi jika ada fungsi f sama dengan u dibagi fx, maka v aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Contoh soal pertama, cari turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat plus x dikali 4x plus 1. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan aturan turunan, yaitu yang aturan perkalian. Di sini kita misalkan terlebih dahulu u-nya sama dengan 2x kuadrat plus x dan v-nya 4x plus 1. Kita cari terlebih
dikali 2x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah turunan dari x-nya adalah 1 dikali x pangkat 1 kurangi 1 kan 0 ya. Jadi U aksen sama dengan 4x ditambah 1. Berikutnya kita cari turunan dari V. Turunan dari V sama dengan 4x plus 1 adalah 4. Kan di sini ada 4x. Sesuai dengan aturan, maka turunannya adalah nilai dari koefisien itu sendiri. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus perkalian, yaitu F aksen X sama dengan U aksen V plus U dikali V aksen. Kita masukkan di sini. U aksennya adalah 4x plus 1, lalu dikali V aksen, lalu dikali V-nya adalah 4x plus 1 juga. Ditambah U-nya adalah 2x kuadrat plus 1 dikali turunan dari V 4. Lalu kita kalikan menggunakan perkalian pelangi, jadi 16x kuadrat, 4x kali 4x, 16x kuadrat, 4x dikali 1 ditambah 4 sama dengan 4x. Berikutnya ditambah 1 dikali 4x sama dengan 4x, ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu ditambah sebelahnya juga kita kalikan pelangi, 4 dikali 2x kuadrat jadi 8x kuadrat, 4 dikali x jadi 4x, jadi 8x kuadrat ditambah 4x. Maka terakhir kita tinggal samakan yang variabel sama, lalu yang variabelnya sama, lalu kita kurang atau jumlahkan. Di sini 16x kuadrat ditambah 8x kuadrat jadi 24x kuadrat, lalu ada 4x tambah 4x tambah 4x jadi 12x, dan ditambah 1. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 1 dikali 4x plus 1 adalah 24x kuadrat ditambah 12x tambah 1. Berikutnya turunan komposisi menggunakan aturan rantai. Definisinya adalah jika FU terdiferensialkan pada U sama dengan Gx dan Gx terdiferensialkan pada X, maka fungsi komposisi Y sama dengan F oposisi Gx sama dengan F dalam kurung Gx sama dengan FU terdiferensialkan pada X. Nah, turunan fungsi komposisi ini dapat dicari menggunakan rumus berikut, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Keterangannya di sini dy per dx ini adalah turunan dari y atau turunan dari fx. Dy per du adalah turunan dari fungsi y atau fungsi fx yang menggunakan variabel u, dan du per dx ini turunan dari fungsi u itu sendiri. Nah, rumus di atas disebut sebagai aturan rantai. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat contoh soal pada modul. Materi selanjutnya yaitu turunan trigonometri. Rumus dasar dari turunan trigonometri adalah turunan fungsi sinus dan kosinus. Sedangkan turunan fungsi trigonometri yang lainnya dan turunan fungsi siklometer dapat ditentukan dengan rumus turunan sinus dan kosinus, sifat turunan, dan aturan rantai. Turunan rumus sinus dan kosinus diberikan di bawah ini. Untuk turunan dari sin X yaitu cos X, untuk turunan dari cos X yaitu min sin X. Lanjut kita ke contoh soal. Ditanyakan cari turunan dari Y sama dengan tan X. Untuk mencari turunan dari tan X, kita ubah dulu tan X menjadi sin X per cos X. Lalu kita ingat kembali bahwa aturan dari turunan pembagian dua buah fungsi yaitu Y aksen X sama dengan U aksen Pi negatif U V aksen per Pi kuadrat. Untuk U-nya yaitu sin X, untuk Pi-nya itu cos X. Untuk turunan dari sin X kan cos X, dan untuk turunan dari cos X itu negatif sin X. Langsung kita substitusikan. U aksen Pi negatif U Pi aksen per Pi kuadrat. Substitusikan. U aksennya itu cos X, Pi-nya cos X, dikurangi U-nya sin X, dikali V aksen negatif sin X per Pi kuadrat
cos kuadrat X. Didapat cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Dalam aturan trigonometri, cos kuadrat X plus sin kuadrat X yaitu 1. Jadi 1 per cos kuadrat X. Dan kita ubah menjadi sec kuadrat X. Karena dalam aturan trigonometri 1 per cos kuadrat X yaitu secant kuadrat X. Jadi turunan dari tan X yaitu secant kuadrat X. Materi selanjutnya turunan orde tinggi atau bisa disingkat TOT. Turunan dari F adalah F aksen. Jadi F aksen itu merupakan turunan dari F atau turunan pertamanya. Jika didiferensialkan lagi atau menjadi turunan kedua yaitu F pangkat 2 atau F tanda petik 2. Jika diturunkan lagi menjadi turunan ketiga yaitu F pangkat 3 atau F tanda petik 3. Turunkan lagi jadi F dalam pangkat dalam kurung 4 dan seterusnya. Lambang turunan dari Y sama dengan Fx. Untuk orde tinggi diberikan pada tabel. Lambang turunan orde tinggi untuk yang pertama, turunan pertama F aksen X, lambang Y aksennya Y aksen, lambang D-nya DX aksen Y, lambang Leibniz-nya DY per DX. Buat yang kedua, lambang F-nya dikasih tanda petik 2, lambang Y-nya tanda petik 2, lambang D-nya DX tanda petik 2. Untuk lambang Leibniz-nya D2Y per DX. Dan seterusnya sampai ke N. Baik, saya Mustika Santi akan melanjutkan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan. A. Kemiringan garis singgung. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurang X1 dengan M sama dengan F aksen X1 sama dengan DY per DX, X sama dengan X1. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Persamaannya adalah Y dikurang Y1 sama dengan min 1 per M dalam kurung X kurang X1. Catatan: pengertian dua garis sejajar dan tegak lurus sering muncul dalam persamaan garis singgung. 1. Misalkan garis G, Y sama dengan M1X tambah C1 sejajar garis H, Y sama dengan M2X tambah C2, di mana M1 dan M2 masing-masing gradien dari garis G dan H, maka M1 sama dengan M2. 2. Misalkan garis G, Y sama dengan M1X tambah C1 tegak lurus garis H, Y sama dengan M2X tambah C2, di mana M1 dan M2 masing-masing gradien dari garis G dan H, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. B. Kemonotonan fungsi. Definisi. Misalkan F fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang L. Fungsi F disebut naik pada selang L jika untuk setiap X1 dan X2 di L dengan X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Fungsi F dikatakan turun pada selang L jika untuk setiap X1 dan X2 di L dengan X1 lebih dari X2, maka Fx1 lebih dari Fx2. Teorema. Misalkan F fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang L dan F mempunyai turunan di L. Jika F aksen X lebih dari 0 dalam selang L, maka F merupakan fungsi naik. Jika F aksen X kurang dari 0 dalam selang L, maka F merupakan fungsi turun. C. Nilai stasioner dan titik stasioner. Definisi. Misalkan F fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika F aksen A sama dengan 0, maka Fx stasioner di titik X sama dengan A dengan nilai
nilai FA disebut nilai stasioner fx di X sama dengan A, titik A, FA disebut titik stasioner. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat gambar di samping ya. Selanjutnya, titik dan nilai. Sifat 1. Misalkan f fungsi yang mempunyai turunan dan f aksen A sama dengan 0 jika nilai f aksen bertanda positif di X kurang dari A dan bertanda negatif di X lebih dari A, maka A, FA disebut titik maksimum lokal. Jika nilai f aksen bertanda negatif di X kurang dari C dan bertanda positif di X lebih dari C, maka C, FC disebut titik minimum lokal. Jika di sekitar titik X sama dengan B tidak ada perubahan tanda nilai f aksen, maka B, FB disebut titik belok horizontal. Sifat 2. Misalkan F didefinisikan pada selang L yang memuat titik C. Jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu titik ujung dari L, titik stasioner dari F dalam kurung F aksen C sama dengan 0, titik singular dari F dalam kurung F aksen C tidak ada. Maksimum dan minimum. Dalam menyelesaikan maksimum dan minimum pada masalah kontekstual harus perhatikan tahapan berikut. Yang pertama, tetapkan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematikanya. Kedua, tetapkan rumus fungsi satu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Yang ketiga, tentukan penyelesaian optimum dari model matematika. Dan yang keempat, berikanlah tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f sama dengan x kuadrat dikurang 4x dalam interval min 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 0. Penyelesaiannya. Langkah pertama, kita tentukan turunan pertama fungsi f. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x, maka turunan pertama fungsi f yaitu f aksen x sama dengan 2x kurang 4. Langkah kedua, kita cari semua titik kritis fx pada interval tertutup negatif 2,0 yaitu 1. Titik ujung interval x sama dengan min 2 dan x sama dengan 0. 2. Titik stasioner f aksen x sama dengan 0, maka 2x kurang 4 sama dengan 0, jadi titik stasionernya x sama dengan 2. Langkah ketiga, kita hitung f pada selang titik kritis. Sebelumnya kita buat tabel terlebih dahulu untuk mencari titik kritisnya. Di kolom pertama itu untuk titik kritisnya dan untuk kolom kedua itu fungsi fx-nya. Langsung saja, jika x-nya min 2 maka fx sama dengan min 2 kuadrat dikurang 4 dikali min 2 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Jika x sama dengan 0, maka fx sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 sama dengan 0. Dan jika x sama dengan 2, maka fx-nya sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 sama dengan 4 dikurang 8 sama dengan min 4. Jadi kesimpulannya yaitu jika f negatif 2 sama dengan 8 itu merupakan nilai maksimum, dan jika f2 sama dengan negatif 4 itu merupakan nilai minimumnya. Terima kasih kepada teman-teman